may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia serta nikmatnya kita masih bisa berkumpul walau secara daring ya. Insyaallah nanti akan kita agendakan ya secara bersama kegiatan kumpul mentor Link SP secara luring ya. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta tabiin pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Sebelumnya bagaimana nih semangat dari teman-teman ya? Kalau dilihat dari tadi luar biasa ya. Sudah ada 87 orang ya kurang lebih. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing, berkenalan dengan Link SP dari mulai program kerja, kemudian apa saja tupoksinya, serta juga segala macam ya serba-serbi dari Link SP ini sendiri. Mungkin sebelum masuk ke pemaparan dari Link SP itu sendiri, boleh perkenalan dari Teh Inai. Teh Inai dipersilahkan. Baik, terima kasih Abid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya tadi Abid sudah memaparkan perkenalan diri. Saya di sini juga ingin memperkenalkan diri dan sekaligus eh, berkenalan dengan teman-teman semua ya. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Inaya, bisa dipanggil Teh Inai. Saya di sini sebagai Wakil Direktur Utama 2. Sebenarnya bukan Direktur Utama 1 ya tadi Teh Yasmin, tapi Direktur Utama 2 gitu, wakil dari Kang Abid. Seperti itu. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Salam Teh kenal, Inai. Teh. Iya. Di sini nanti Teteh akan boleh ya nanti manggilnya Teteh aja gitu. Kang Teteh mungkin ya. Kang Abid, Teh Inayah, Teh Yasmin gitu. Eh, Nanti di sini Teteh akan membantu Kang Abid untuk memaparkan seputar dengan link SP. Jadi teman-teman jangan lupa untuk simak pemaparan yang akan disampaikan oleh kami gitu. Kalau misalkan teman-teman lagi di rumah, mungkin boleh kali ya dicatat. Tapi kalau misalkan mager ya udah nggak apa-apa, disimpan di otak, diresapi dalam hati gitu. Baik Kang Abid, kami silakan. Iya, siap. Terima kasih Teh Inai. Mungkin boleh diminta tolong di share screen. Sambil menunggu share screen ya, saya ada pantun ya. Teman-teman bilang cakep ya. Tiap bilang cakep nggak? Siap Kang, Siap. Siap, siap siap. banget. Ya, boleh di unmute ya. Pak Tatang membeli HP. Cakep, Membeli HP di Saya Bulu. cakep. Selamat datang para calon mentor LSP. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Masya Masya Allah. Amin, amin, Allah. amin. Cakep Amin. ya teman-teman pantunnya. Ya, langsung aja ke pemaparan dari Link SP itu sendiri. Sebelumnya buat teman-teman di para calon mentor Link SP ya, pasti sebelumnya udah kepo terlebih dahulu kan. Sebetulnya Link SP itu apa sih kayak gitu. Walaupun pasti tiap-tiap dari kita juga sudah pernah bersinggungan langsung dengan Link SP. Jadi teman-teman semua, Link SP itu ada kepanjangannya ya. Link SP itu Lingkar Studi Pekanan Untirta ya. Ini nggak keluar kata-katanya teh. Oh, ini perlu dipencet ya.
Ya, jadi Link SP itu sendiri adalah program pembinaan keagamaan dan spiritual mahasiswa Untirta, yang mana mungkin teman-teman pun ketika mengampu mata kuliah moderasi beragama, pasti ada kegiatan di luar perkuliahan ya. Kalau dosen-dosen yang ada di kampus mengajarkan secara kognitif, secara pengetahuan, maka kami membantu para dosen agama untuk melengkapi faktor afektifnya ya. Jadi dari sikap, pembinaan kebiasaan, dan yang lain-lain ya, yang berkaitan dengan spiritualitas. Jadi ini fokus pada pengetahuan akhlak, spiritualitas, dan nilai-nilai keilmuan. Kemudian diampu oleh MKU mata kuliah keagamaan. Jadi eh, Link SP ini ketika teman-teman mentor nanti sudah bergabung di keluarga Link SP, maka teman-teman merupakan bagian dari asisten dosen agama. Nanti tugasnya pun ada di slide-slide setelahnya. Jadi fokusnya ke spiritualitas, ke pengetahuan akhlak, dan nilai-nilai keilmuan. Boleh dilanjut? Ini seputar dari Link SP. Tujuannya itu Link SP Untirta dinaungi oleh dosen mata kuliah umum MKU Universitas Untirta, di mana terdapat mentor-mentor sebagai asisten dosen PAI. Pengembangan kepribadian ya. Jadi fokusnya ini dari tujuan Link SP itu sendiri adalah pengembangan kepribadian. Yang mana mungkin teman-teman pun tahu jargon dari Untirta itu sendiri ya, Jawara, dengan akronim jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel ya. Jadi Link SP ini sendiri itu membantu pembinaan secara mendalam ya. Tadi yang disebutkan bahwasannya ketika di kelas menerima materi gitu, dan Link SP itu memastikan ya bahwasannya setelah penerimaan materi di kelas kita ada evaluasinya kayak gitu, ada pembinaan lanjutannya gitu. Belajar bukan hanya sekedar di kelas, tapi nanti teman-teman yang ada di sini ketika sudah diterima menjadi mentor itu akan membantu belajar adik-adik tingkatnya, khususnya di para mahasiswa yang mengampu mata kuliah moderasi beragama. Dan Link SP ini sendiri didukung oleh kegiatan-kegiatan serta program kerja. Jadi bukan hanya sekedar pembinaan saja, bukan hanya sekedar pertemuan pekanan gitu, tapi nanti ada banyak program-program kerja yang akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Boleh di next. Boleh dilanjut. Ya, ini target dari kegiatan yang dilakukan oleh SP itu seluruh mahasiswa-mahasiswi Untirta memiliki karakter jawara ya. Jadi yang menjadi target itu adalah mahasiswa-mahasiswi itu memiliki karakter jawara dan kepribadian baik, akhlakul karimah melalui mentoring pekanan, kajian seminar, dapat memperbaiki meningkatkan bacaan Al-Quran serta bermanfaat bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi cukup banyak sebetulnya tanggung jawabnya gitu. Dan insya Allah teman-teman yang bergabung sebagai mentor itu tidak hanya mendapatkan benefit secara duniawi saja gitu. Karena di sini teman-teman itu membantu memperbaiki atau meningkatkan bacaan Al-Quran mahasiswa, kemudian ada juga nanti kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian juga pembinaan ya, pembinaan untuk menimbulkan atau menghadirkan nilai-nilai karakter jawara di teman-teman mahasiswa baru gitu yang mengampu mata kuliah moderasi beragama. Boleh next. Selanjutnya apa sih peran dari mentor ya? Peran dari mentor ataupun asisten dosen. Boleh yang pertama. Ya, yang pertama itu menjadi penghubung antar dosen dan mahasiswa gitu. Kelak nanti ketika sudah bergabung di mentor Link SP,
Jadi mau nggak mau teman-teman menjadi penghubung antara dosen dan mahasiswa kayak gitu. Termasuk dalam hal-hal penilaian, kemudian progres atau perkembangan gitu. Ada laporan dari teman-teman yang menjadi mentor pada jurusan tertentu kepada dosen yang mengajar di kelas di jurusan tersebut seperti itu. Kemudian ada memfasilitasi diskusi kelompok kecil gitu, karena bentuknya mentoring, maka dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti teman-teman yang menjadi mentor itu istilahnya dapat belajar juga gitu. Jadi bukan hanya mengajar tapi belajar. Belajar bagaimana berkomunikasi, belajar bagaimana menghadapi orang-orang baru kayak gitu. Dan bagaimana menjadi mentor yang baik gitu. Tapi yakinlah bahwasannya teman-teman yang nanti bergabung di Link SP itu kita bukan serta-merta melepas teman-teman saja gitu, tetapi akan ada pembinaan lanjutan, akan ada materi-materi yang diberikan, dan bahan-bahan setiap pekannya akan disiapkan oleh kami dari pengurus pusat, dan teman-teman cukup menyampaikan ke para menti-mentinya ya. Kemudian yang ketiga ada memberi contoh keteladanan dalam sikap dan ibadah. Jadi perannya itu luar biasa juga ya. Selain daripada menjadi mentor, perlu pula teman-teman yang tergabung nanti itu memberikan contoh keteladanan dalam sikap dan ibadah. Sikap ini terkait adab gitu yang diajarkan di pekanan-pekanan, dan ibadah pun nanti akan ada penilaian ya, akan ada penilaian dan evaluasi kayak gitu terkait baca Al-Qur'an, kemudian amalan-amalan yaumiyah dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, mengingatkan tugas dan jadwal keagamaan. Jadi akan ada tugas yang diberikan gitu, sehingga peran dari teman-teman mentor itu mengingatkan dan memfollow up. Kelak nanti semisal ada UTS ataupun ada tugas-tugas yang menjadi evaluasi dari materi, itu tugas dari mentor itu mengingatkan. Dan jadwal-jadwal keagamaan yang diselenggarakan oleh LSP seperti sekolah mentor dan lain-lain itu menjadi tugas mentor untuk mengingatkan. Jadi akan terbentuk chemistry antara mentor dan mentinya. Boleh dilanjut? Kemudian di sini tanggung jawab secara teknis. Yang pertama, melaksanakan mentoring pekanan dan laporan kegiatan. Jadi kewajiban dari teman-teman itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mentoring pekanan. Serta ada laporannya gitu. Jadi bukan serta-merta mentoring tapi nggak ada laporannya gitu. Tapi nanti teman-teman membuat laporan. Tapi nggak usah khawatir, laporannya pun nggak kompleks gitu, nggak diminta bikin jurnal atau artikel gitu, tapi kita sudah sediakan template-nya dan teman-teman tinggal mengisi dan menyempurnakan sesuai dengan apa yang teman-teman jumpai di lapangan. Kemudian yang kedua, mengelola komunikasi via grup WA gitu. Kalau nanti kan teman-teman yang terpilih menjadi mentor akan mendapatkan kelompok dan ada grup WA gitu. Jadi teman-teman pun memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik antara para mahasiswa baru ya, mahasiswa yang mengampu mata kuliah moderasi beragama dengan mentor dan dengan dosen. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan dosen pengampu dan pengurus DMSP. Jadi tanggung jawab secara teknis nanti mentor-mentor pun memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan dosen pengampu ataupun pengurus DMSP. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, koordinasi itu bisa mencakup bagaimana perkembangan spiritualitasnya, terus bagaimana berkegiatan di luar dari perkuliahan, dan yang lain-lain. Ketika ada kendala, kami pengurus SP sangat terbuka sekali dengan apapun yang menjadi keluhan teman-teman dan masukan dalam membangun gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kami pengurus SP itu nggak otoriter ya. Jadi kita menerima kritikan, saran, masukan, ataupun kalau teman-teman mentor nanti kebingungan dengan apapun ya bisa langsung ditanyakan. Insya Allah pasti dijawab. Kemudian yang keempat, menjembatani penilaian dosen terhadap mahasiswa. Jadi biasanya di akhir dari perkuliahan mahasiswa yang mengampu moderasi beragama itu akan ada penilaian ya, penilaian dari UAS, UTS, kajian dan lain-lain gitu. Sehingga kewajiban dari teman-teman mentor itu
menilai sejauh mana perkembangan dari para mentinya kayak gitu, yang akan menjadi dasar dari penilaian dosen-dosen terhadap mahasiswa tersebut di mata kuliah moderasi beragama. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya ada etika mentoring SP, tentunya sebagai mentor ya. Sebagai mentor itu kan sebagai guru ya, bisa dikatakan sebagai guru. Maka perlu menjadi perlu memiliki etika ya, perlu menjadi guru yang baik gitu. Sehingga di sini ada beberapa etika yang belum sepenuhnya kita sebutkan gitu, tetapi ini merupakan gambaran aja ketika menjadi mentor SP. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai religius ya, karena kita bergerak pada nilai-nilai keagamaan gitu, nilai-nilai dakwah gitu, maka perlu bagi teman-teman mentor untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Kemudian jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal ini, melaksanakan tugas, melaksanakan apapun kegiatan yang di-share oleh pengurus pusat Link SP gitu, menjembatani dan bertanggung jawab terhadap amanahnya dalam hal rekap nilai ataupun dalam hal amanah-amanah yang perlu disampaikan ke mentor-mentor. Kemudian berintegritas dalam mengemban amanah. Jadi berintegritas itu harus betul-betul atau sungguh-sungguh dalam mengemban amanah. Memiliki integritas, kemudian profesional terhadap tugas. Gitu. Ketika ada tugas-tugas yang disampaikan itu perlu betul-betul dilaksanakan. Ya, yang terakhir itu ada berkomunikasi dengan sopan dan terhati. Ya, tentunya berkomunikasi itu baik ke dosen agama, ke pengurus pusat link SP, ataupun ke menti. Ada slide-nya. Kayaknya ada terkendala jaringan mungkin, Kang. Wih. Boleh dibantu teman-teman operator mungkin? Jadi seperti itu teman-teman semua gitu. Bahwasannya tanggung jawab itu bukan hanya hal-hal yang bersifat pengetahuan aja gitu, tapi perlu juga menjaga etika, attitude gitu. Ada, kalau kita tahu kan salah satu mahfuzat itu kan ada faukol ilmi ya. Jadi adab itu di atas segalanya. Maka mentor link SP ini yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religius itu sangat-sangat perlu dalam hal adab ini. Wah, sosialisasinya belum selesai aja, tapi kayaknya penguatannya nih udah mantep banget ya Kang. Dari awal tuh dikasih tahu sebagai mentor kita harus bagaimana gitu kan, apa yang akan kita lakukan ke depannya ketika menjadi mentor, seperti itu. Keren banget, pokoknya teman-teman di sini ya, yang calon-calon mentor, insya Allah tidak akan menyesal. Itu kan, karena sudah di awal tadi dibilang juga sama Bu Imak, kalau misalkan teman-teman yang hadir pada hari ini yang mendaftarkan diri untuk menjadi mentor Link SP adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk melanjutkan dakwah. Iya, Seperti itu. iya betul sekali Teh. Jadi link SP ini sebagai wadah belajar sebetulnya. Kita bukan hanya mengajar, tapi lebih banyak belajar. Jujur, selama beberapa periode yang lalu gitu, sebagai mentor, merasakan secara langsung bagaimana kita melatih komunikasi, kemudian bagaimana kita melatih manajemen waktu. Ya mungkin yang hari ini merasa masih bingung berkegiatan di kampus itu bisa banget join link SP gitu. Dan ini organisasi istilahnya kan, kalau kebanyakan kan orang kayak khawatir gitu ya, saya mau join organisasi, cuma khawatir nggak sesuai sama akademik ya. Insya Allah link SP ini organisasi yang sejalan dengan akademik. Ini udah ada slide-nya lagi nih. Boleh dilanjut? Oke, Kang. Saya serahkan ke Teh Inai. Oke.
Kalau tadi Kang Abid berbicara tentang etika, lalu peran mentor, seputar link SP juga ya tadi sudah dipaparkan secara meluas tentang link SP. Di samping itu, teman-teman perlu diketahui bahwa link SP ini ada semacam pengurus untuk membantu jalannya para mentor ke depannya bersama dengan dosen agama. Lalu ada apa sih pengurus di Link SP? Yang pertama ada Departemen Kurikulum, teman-teman. Lalu ada Departemen KPSDM, Departemen Media dan Syiar, dan BKMF. Nah, dari masing-masing program kerja itu ada dari masing-masing pengurus itu ada program kerja yang akan dilaksanakan dari tiap bidangnya. Kita menyebutnya departemen ya. Seperti yang sudah ada di slide ini, yaitu pertama Departemen Kurikulum, yaitu ada beberapa program kerja. Yang pertama mentoring pekanan. Nah, mentoring pekanan itu yang krusial yang biasa dilakukan oleh mentor-mentor. Dan itu sudah disusun oleh Departemen Kurikulum. Sebagaimana yang sudah diterapkan juga di sekolah-sekolah ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya eh, ada organigram di sekolah itu biasanya ada kurikulum. Nah, itu yang menyusun kurikulum di sekolah gitu. Dan begitupun juga dengan Link SP. Ada kurikulum mentoring tiap satu semester. Jadi satu semester itu berbeda-beda materi-materinya dan itu disusun oleh Departemen Kurikulum. Jadi ada mentoring pekanan, lalu ada kajian keputraan dan keputrian, yang biasanya kajian keputrian-keputraan itu dilakukan setiap satu semester satu kali gitu. Lalu next. Nah, di Departemen Kurikulum juga ada disusun pengabdian masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perguruan tinggi itu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan itu bentuk dari implementasi kita untuk eh, apa ya pengabdian lah selama kuliah dan mentoring. Jadi pengabdian masyarakat ini kan kegiatannya targetnya adalah mahasiswa ya, mahasiswa mentor maksudnya menti yang dibantu oleh mentor. Nah, mentor ini biasanya mendampingi menti yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat di luar gitu. Dengan cara apa? Seperti mengajar di TPA, seperti yang teman-teman ketahui bersama juga ya, kan teman-teman juga sudah pernah melaksanakan pengabdian masyarakat gitu. Nah, nantinya dari teman-teman pengalaman teman-teman ini akan disambungkan ke menti-mentinya gitu. Jadi selama pengalaman yang semester lalu dari teman-teman itu bisa diaplikasikan di kegiatan pengabdian masyarakat Menti gitu. Lalu ada juga kegiatan seminar. Seminar biasanya ini tentang isu-isu halayak umum yang biasanya sedang tren gitu. Kita bahas di seminar. Memang bentuknya sama dengan kajian gitu, tapi Link SP juga ada seminar. Seminar itu dikhususkan untuk menti-menti mahasiswa Sultan Ageng Tirtayasa yang biasanya itu dilaksanakan setiap satu semester satu kali juga gitu. Jadi Departemen Kurikulum ini melaksanakan kajian dan seminar untuk menambah apa ya istilahnya nggak tentang cuman di mentoring pekanan gitu, tapi di luar pekanan juga ada eh, inisial-inisial yang kayak dari dosen itu menyampaikan ini gitu, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada Departemen KPSDM. Next. Oh, masih Departemen Kurikulum. Ya, Departemen Kurikulum juga melaksanakan menyusun kegiatan launching Link SP. Seperti yang teman-teman ketahui juga ya, launching Link SP itu pertama kali kegiatan teman-teman menti gitu ya nantinya. Jadi diharapkan nanti teman-teman mentor juga dapat membantu pengurus dan panitia launching nanti gitu. Jadi mendampingi menti-mentinya untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan launching ini program tahunan dari Link SP yang pertama kali
dilaksanakan itu diikuti oleh dosen, menti, mentor, yang nanti akan diisi sama pengenalan link SP, tausiah, dosen. Ya, teman-teman juga sepertinya sudah mengetahui gitu ya dari kegiatan-kegiatan semester lalu gitu. Lalu di Departemen Kurikulum juga ada Link SP Competition. Nah, Link SP ini akan dilaksanakan eh, tujuannya itu untuk mengajak teman-teman menti nanti khususnya eh, nanti kan kita ada oprek tuh, oprek pengurus pengurus Link SP. Dari Link SP Competition ini bisa menyaring bibit-bibit mentor dan menti untuk punya soft skill apa sih mereka gitu. Jadi mereka bisa diikutkan di Link SP Competition ini gitu. Oke, next. Nah, baru nih Departemen KPSDM. Departemen KPSDM itu sebentar ya teman-teman. Oke, Departemen KPSDM biasanya itu yang menaungi eh, pembinaan-pembinaan di Link SP gitu. Jadi yang menghimpun teman-teman menti dan mentor itu biasanya oleh KPSDM. Jadi yang merekrut menti, yang merekrut eh, pengurus itu dari KPSDM. Seperti yang sekarang ini kita lakukan ya, seperti kegiatan oprek mentor itu dari KPSDM. Lalu KPSDM juga yang pertama ada program kerja sekolah mentor. Nah, sekolah mentor ini teman-teman akan dibekali sebelum nanti akan terjun langsung ke mentoring bersama menti, teman-teman mentor akan dibekali pembinaan dan pembekalan dari pengurus pusat oleh dosen juga nanti akan ada untuk apa ya punya bekal gitu untuk disampaikan ke mentinya gitu. Jadi istilahnya untuk memotivasi kalau misalkan mentor itu punya urgensi yang sangat besar gitu. Nah, biasanya sekolah mentor itu dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 semester. Ya, itu biasanya dilaksanakan secara online atau offline gitu. Dan itu kegiatannya sangat menarik sekali teman-teman karena nanti ada sharing session, motivasi dan pengarahan dari dosen. Lalu yang kedua ada program kerja monitoring mentor. Nah, teman-teman eh, jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah mentoring bakal ada yang chat nih dari teman-teman KPSDM dan itu akan bertanya tentang kabar mentinya gimana, kabar mentoringnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman jangan kaget karena di sini ada monitoring mentor gitu. Jadi bersama BKMF dari masing-masing fakultas untuk melakukan pendekatan gitu terhadap mentor-mentor yang telah melaksanakan mentinya, yang telah melaksanakan mentoring bersama menti berjalan lancar atau tidak seperti itu. Oke, next. Dan di sini juga ada pembinaan mentor yang hampir sama dengan sekolah mentor sebetulnya gitu. Lalu ada open recruitment mentor yang sedang kita laksanakan. Lalu ada next. Nah, ini kegiatan yang sangat seru nih di sini. Rihlah Mentor Link SP. Biasanya Rihla ini diadakan 1 semester sekali atau bahkan 2 kali ya, tergantung kondisi. Rihla ini sangat seru sekali karena biasanya ya teman-teman Rihla ini adalah privilege yang akan didapatkan oleh teman-teman mentor yang tidak dapat dari teman-teman yang lain gitu karena ini kegiatan free 100% biasanya dari dosen ya. Tadi Bu Ima sudah menjelaskan juga bahwa
100% dana link SP itu dari dosen agama gitu. Jadi ini merupakan salah satu privilege juga untuk para mentor gitu ya, akan diadakan rihla. Biasanya rihlanya juga seru-seru teman-teman. Ada di Curug gitu, lalu ada di pantai mungkin, ada di tempat wisata alam, outbound gitu-gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau misalkan jadi mentor bakal fun juga di akhir. Nggak karena sudah bekerja keras di satu semester itu, nanti bakal ada healing di akhir, free 100% dari dosen agama, seperti itu. Lalu ada upgrading pengurus link SP. Nah, teman-teman, di samping menjadi mentor juga, kita sebagai mentor itu butuh pembaruan atau istilahnya untuk kemajuan ke depan itu kita mau seperti apa gitu. Jadi ada upgrading, penyampaian ilmu, terus pengembangan, pembekalan, pemberian petunjuk untuk kepengurusan kita selama 1 tahun ke depan. Seperti itu teman-teman. Upgrading ini juga seru sekali. Nanti akan ada foto-fotonya ya teman-teman. Jadi nanti sedikit aja saya sampaikan, nanti bakal ada dokumentasinya gitu. Oke, next. Oke, ini dari Departemen Media dan Syiar ya. Seperti yang teman-teman ketahui juga, kalau Departemen Media dan Syiar itu berhubungan dengan media sosial, gitu yang halayak umum. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram itu ada editan-editannya yang keren-keren itu, Masya Allah, itu dapat dari media dan syiar. Nanti siapa aja anggotanya, kita akan kenalan juga. Hanya sedikit ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau join jadi pengurus link SP, bisa dari sekarang. Kembangkan skillnya untuk masuk ke departemen yang teman-teman ahli dalam bidangnya gitu, termasuk dalam Departemen Media dan Syiar. Nah, berikut program-programnya yaitu ada quotes, quiz, reminder. Next. Ya, ini juga tadi Link SP Competition itu program kerja dari Media dan Syiar gitu. Oke, next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada beberapa foto-foto kegiatan Link SP tahun 2024 mungkin ya, sampai 2025. Ini ada kuliah duha dan launching di FKIP. Biasanya launching itu kan ada di universitas ya teman-teman, tapi ada juga eh, launching itu spesial di fakultasnya masing-masing, seperti yang teman-teman ketahui dan pernah merasakan juga mungkin ya, kuliah duha dibarengin dengan launching FKIP gitu. Jadi harapannya gitu, nanti teman-teman bisa mengajak nih teman-teman mentinya untuk hadir di acara launching gitu. Ini yang kiri launching di FKIP tahun 2024. Kalau yang ini juga 2024 nih. Ini launching di sebelah kanan, launching di Masjid Snap Sindang Sari dengan pemateri Ustadz Mahrul Roji. Keren ya teman-teman. Oke, next. Oke, di awal semester biasanya ada tes mengaji, teman-teman. Jadi diharapkan nanti teman-teman mentor juga dapat membantu eh, untuk berjalannya acara tes mengaji ini untuk para menti-mentinya. Ini ada beberapa dokumentasi di Pakupatan dan di Sindang Sari kalau nggak salah. Ya, ini tahun 2024. Insya Allah nanti 2025 kita akan melaksanakan tes mengaji juga ya. Bulan Agustus insya Allah. Kita masuk kuliah tanggal 25. Nanti akan diadakan tes mengaji untuk para maba. Seperti itu. Oke, next. Ya, di sini tadi ada sekolah mentor dari Departemen KPSDM. Acaranya offline biasanya ya, offline atau online. Tapi kalau di gambar ini offline ya. Offline di Pakupatan. Dengan pemateri biasanya oleh dosen atau dari MPO biasanya ya.
Dan di sebelah kanan itu ada pelatihan tilawati. Jadi teman-teman mentor eh, akan dibekali juga apa ya pelatihan metode mengajar Al-Quran gitu, insya Allah. Kalau biasanya sebelum mentoring itu ada pelatihan tilawati yang berkolaborasi dengan eh, apa namanya ini komunitas sahabat Quran kalau nggak salah. Ada pelatihan tilawati. Oke, next. Nah, ini ada Jambore tahun 2024 dan 2025. Jadi kalau misalkan teman-teman mentor bertanya ada selain mentoring apa aja kegiatannya di Link SP. Nah, ini Jambore. Jambore itu dari teman-teman mentor dan pengurus nanti biasanya itu di akhir tahun untuk pemilihan dirut biasanya ya, dirut baru gitu. Oke, next. Nah, ini yang krusial sekali teman-teman, mentoring pekanan. Mentoring pekanan diharapkan nanti teman-teman bisa melaksanakan mentoring secara offline di kampus atau di kafe boleh, yang asik lah pokoknya. Diharapkan nanti mentoring pekanan ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan teman-teman mentor juga bisa berkontribusi lebih banyak lagi di link SP gitu. Oke, ini ada kajian keputrian dan keputraan untuk para mentor biasanya mendampingi menti di acara tersebut. Oke, next. Ya, banyak sekali ya teman-teman acara di link SP. Ya, jadi di sini ada upgrading mentor. Upgrading mentor itu biasanya dilaksanakan satu semester satu kali. Lalu teman-teman yang biasanya mentoringnya semangat dan upload laporannya gercep gitu ya. Nah, itu bakal ada mentor award. Jadi teman-teman dimulai dari sekarang harus punya motivasi nih untuk jadi mentor award gitu. Karena jarang sekali ya kalau misalkan kita terpilih menjadi mentor award ada kebanggaan tersendiri gitu. Kepuasan dalam hasil dari mentoring kita selama satu semester gitu. Oke, next. Ya, dan punten takut lupa ya. Nanti para Iya, Ibu. mentor yang sudah mengabdi selama satu tahun, kami siapkan sertifikatnya ya Ah, iya betul. sebagai pembina Link SP. Jadi per tahun, kalau nanti mendaftar lagi juga dapat lagi ya. Jadi per tahun kita dapat sertifikat. Terus yang untuk mentor award, insya Allah disiapkan hadiahnya. Hadiah dari Allah lebih besar, tapi insya Allah dari hadiah dari kita juga ada, ya. Iya, betul Ibu. Seperti yang dibilang sama Bu Ya, Ima ya teman-teman. ya gitu. Terima kasih Ibu informasinya. Insya Allah juga dapat sertifikat mentor gitu untuk di akhir kepengurusan mentor. Tapi kalau misalkan teman-teman mau daftar lagi, dapat sertifikat lagi gitu. Jadi dua. Insya Allah sertifikatnya juga ditantangani oleh Bu Ima dan Koor Pus LSP ya Bu ya. Jadi resmi teman-teman. Oke, di sini ada kegiatan kemarin bulan puasa itu Link SP berbagi dan mengundang santunan anak yatim. Ada 25 peserta kalau nggak salah ya. Oke, insya Allah semoga tahun ini Ya, kita setiap bulan bisa. Ramadan ada kegiatan. Iya, betul. Buka bersama dan santunan yatim. Betul teman-teman. Insya Allah nanti free juga untuk teman-teman mentor gitu. Oke, next. Iya. Maaf tambahan lagi. Dan kita tadi dosen agama sudah sepakat ya per semester jadi ada outbound untuk para mentor semester ganjil kemana, semester genap kemana gitu kita siapkan ya. Walaupun tidak ke Bali gitu ya, Iya, tapi ada acara outbound tadabur alam lah gitu. iya betul Ibu.
Terima kasih banyak ya Ibu. Eh, segala sesuatunya Bu, Ya, dimulai dari rihlah ilmunya gitu. Teman-teman kalau misalkan ikut rihlah, seneng banget deh pokoknya nanti. Di sini nih ada rihlah ke MBS waktu tahun lalu ada kemarin ke Banten. Dan insya Allah coming soon kita akan ke Kampung 165 ya Bu ya, insya Allah esok hari gitu. iya. Sambil ini arum jeram. Iya Ibu. Oke, next. Nah, ini sedikit dari susunan tadi udah ya tentang dokumentasi selama kegiatan 1 semester menjadi mentor dan pengurus di Link SP. Gitu, teman-teman. Ini ada perkenalan sedikit tentang kepengurusan inti dari Link SP. Bisa dilihat ya teman-teman, ada Sekum, ada Bendum, eh, pembina kita Bu Ima, Masya Allah, Kepala Pusat MKU, ada Bu Nana yang sekarang mungkin belum bisa hadir, tapi semoga dalam kegiatan ke depan akan hadir. Biasanya selalu ikut membersamai ya Bu ya, Bu Nana. Iya, bareng sama Ibu. Iya. Oke, next. Nah, ini anggota-anggota dari departemen masing-masing. Teman-teman juga bisa lihat di Instagram. Next. Nah, ini ada BKMF. Next. Jadi BKMF itu Badan Koordinasi Mentor Fakultas, teman-teman. Dari tiap fakultasnya ada perwakilan untuk menginformasikan, menjembatani lah informasi-informasi link SP ke tiap fakultasnya gitu. Oke, next. Nah, ini ada dosen-dosen atau pembina mentor link SP. Oke, boleh di next. Nah, kalau ini penilaian mentoring pekanan biasanya akan dijelaskan dalam acara sekolah mentor untuk eh, bekal teman-teman mentor di mentoring selama 1 semester. Ada template lah ya, bentuk laporannya sudah ada gitu. Jadi nanti teman-teman mentor tinggal menyesuaikan saja. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir untuk penilaian ini karena nanti akan dibimbing oleh Departemen Kurikulum yang akan menjelaskan penilaian-penilaian dari Link SP tersendiri gitu. Oke, next. Ya, ini juga masih penilaian. Nanti insya Allah teman-teman akan didapatkan di acara selanjutnya, yaitu sekolah mentor setelah insya Allah menjadi mentor Link SP. Oke, next. Ini teknik pelaksanaan mentoring yang sifatnya umum ya, secara dilaksanakan 1 minggu 1 kali, 1 pekan 1 kali, bisa diskusi, refleksi, dan praktik-praktik lainnya. Terus kita sediakan modul, eh, kalau misalkan daring teman-teman mentor bisa sediakan Zoom meeting dengan durasi mentoring biasanya durasinya 1 jam, 45 sampai 60 menit. Nanti juga akan dijelaskan di sekolah mentor gitu. Next. Nah, ini nanti ada muncul beberapa timbul pertanyaan bagaimana menghadapi mahasiswa yang tidak aktif, bagaimana merespon pernyataan eh, menti-menti gitu ya. Terus simulasi mentornya bagaimana? Nanti akan dilaksanakan sekolah mentor dan pembinaan mentor. Insya Allah setelah teman-teman diterima menjadi mentor Link SP MKU 2025. Seperti itu, teman-teman. Oke, dari saya mungkin cukup ya, teman-teman. Nanti akan dilanjutkan
masih ada materi-materi lagi. Dilanjutkan oleh Kang Abid. Silakan Kang. Siap, terima kasih Teh Inai. Boleh dilanjut. Boleh dilanjut. Ya, ini ada beberapa alasan ya yang kita rangkum, ada 5 alasan kenapa harus menjadi mentor. Yang pertama, pengembangan soft skill, leadership, komunikasi, manajemen waktu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwasannya Link SP ini wadah buat kita berproses bersama-sama kayak gitu, untuk mengembangkan soft skill yang kita miliki kayak gitu. Jadi selain orientasi akhirat ya, itu kan utama ya, ternyata ada loh kayak gitu orientasi dunianya kayak gitu, terutama untuk pengembangan diri itu sendiri. Karena ketika menjadi mentor, kita mau nggak mau dituntut untuk memiliki atau terbiasa dengan leadership, dengan kepemimpinan. Bagaimana kita mengarahkan menti kita, bagaimana menghadapi nanti menti yang pasif dalam mentoring atau yang lain-lain kayak gitu. Dan tentunya teman-teman nggak dilepas sendiri, teman-teman difasilitasi untuk sharing, difasilitasi grup, ataupun kritik dan saran, serta apa yang teman-teman butuhkan dalam hal mentoring, insya Allah akan kita penuhi dari teman-teman pengurus pusat. Kemudian yang kedua, ada berbagi ilmu ke adik-adik maba ya. Walaupun sebetulnya bukan maba ya, karena di teknik itu ternyata mengampu moderasi beragama bukan di semester awal gitu, ada pula yang di semester atas gitu. Tapi pada intinya kita sama-sama sharing gitu di Link SP. Ketika teman-teman kelak sudah menjadi mentor, maka teman-teman pun akan sharing ilmu, sharing pengetahuan gitu. Dan ya sedikit banyaknya itu akan menambah wawasan teman-teman semua mengenai hasanah keilmuan, spiritualitas ya, keagamaan, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu menambah pengalaman organisasi plus jadi nilai plus di CV ya. Biasanya kan mahasiswa nyari ya biar CV-nya penuh kayak gimana sih kayak gitu. Mau berkegiatan cuma ragu, mau masuk organisasi lain cuma ragu gitu. Mungkin Link SP bisa jadi salah satu opsi bagi teman-teman semua untuk berproses kayak gitu, karena selain tadi yang sudah disebutkan itu dapat pula menambah pengalaman organisasi untuk berjejaring gitu tentunya, karena Link SP ini organisasi yang ruang lingkupnya universitas gitu, sehingga memungkinkan bagi teman-teman memiliki kawan-kawan di jurusan lain, di fakultas lain, seuntirta kayak gitu. Kemudian yang keempat, ada peluang rekomendasi jadi asisten dosen tetap. Ya jadi walaupun emang sebetulnya sih sudah menjadi asisten dosen ya, ketika teman-teman semua sudah menjadi mentor, maka teman-teman sudah menjadi asisten kayak gitu. Akan terbangun lah mungkin kedekatan dengan dosen dan yang lain-lain. Karena itu yang kita butuhkan sebagai mahasiswa, berjejaring lah. Makin banyak orang yang mengenal kita, akan semakin mudah kita dalam hidup seperti itu. Kemudian yang kelima, ilmu yang manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orientasi akhiratnya tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian keberkahan lah insya Allah ketika kita jalankan dengan ikhlas, dengan betul-betul dan sungguh-sungguh, maka insya Allah tidak ada balasan yang lebih selain balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjut? Nah, ini dia. Apakah Anda siap menjadi agen perubahan? Saya mau nanya nih, kira-kira teman-teman semua udah siap belum untuk menjadi agen perubahan? Boleh di on? Sudah. Halo Udah, teman-teman. Mas. Oh. Yang sudah siap boleh kasih emot coba. Mau lihat seberapa semangat teman-teman. Boleh ramaikan di kolom chat juga kali ya. Iya, boleh juga. Wah, Masya Allah nih. Sangat banyak sekali ya, emotnya bermacam-macam. Ya, jadi harapannya ya setelah kami sosialisasikan bagaimana serba-serbi Link SP, teman-teman makin bersemangat untuk menjalankan proses open recruitment ini gitu, sampai kelak nanti akan ada pengumuman mentor-mentor yang diterima. Boleh di next?
jadilah mentor yang inspiratif dan bertanggung jawab. Kalau memang sudah siap, kelak teman-teman menjadi mentor, maka jadilah yang inspiratif. Jadi bukan hanya teman-teman sharing sekedar ilmu aja, tapi betul-betul memahami menti-mentinya, menjadi inspirator kebaikan, dan yang lain-lain. Boleh dilanjut? Bisa jadi setiap langkah kecil kita itu menjadi cahaya bagi orang lain. Kayak gitu. Jadi di link SP ini jangan anggap kayak nggak ada manfaatnya ataupun nggak berguna dan lain-lain. Tapi tanpa kita sadari terkadang langkah-langkah kecil yang kita jalani itu bisa jadi menjadi perubahan besar gitu. Karena kita sharing terkait ilmu keagamaan, dakwah kepada teman-teman yang mengampu mahasiswa, mahasiswa yang mengampu mata kuliah moderasi beragama, dan itu bisa jadi insya Allah ya menjadi cahaya bagi mereka. Boleh di next. Ini ada quotes dari Sultan Syahrir ya, Perdana Menteri Indonesia yang pertama, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ya artinya mungkin kalau hari ini masih ada keraguan di hati teman-teman, apakah saya perlu join atau enggak, khawatir nggak bisa memanajemen waktu, khawatir saya punya kegiatan di luar ini, khawatir nggak berjalan. Yang penting nomor satu, kita harus mempertaruhkan hidup gitu. Teman-teman tidak akan menang dalam hidup ketika teman-teman tidak mempertaruhkan hidup. Oleh karenanya kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berproses di Link SP sebagai bentuk mempertaruhkan hidup kita untuk meraih sebuah kemenangan kayak gitu. Boleh di next. Dan ini terakhir ya, hadis yang selalu menjadi motivasi bagi kita semua. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya ya. Dalam hadis lainnya ada tambahan tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengerjakannya gitu. Artinya di sini teman-teman punya ruang untuk berdakwah, ruang untuk menyebarkan kebaikan, ruang untuk untuk menebar benih-benih kebaikan ya. Yang mana teman-teman insya Allah akan menuai pada suatu saat nanti kayak itu. Tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman menyampaikan materi tentang kebaikan dan kemudian dijalankan oleh menti-mentinya, bayangkan ketika satu kelompok terdapat 15 menti, kemudian satu pahala kebaikan yang teman-teman share itu berbuah menjadi 15 dan itu diterapkan seumur hidupnya, itu bisa jadi hal yang luar biasa gitu. Tanpa teman-teman sadari, ternyata itu bisa jadi pahala unlimited ya. Bahasanya unlimited ya. Jadi tanpa batas ruang dan waktu. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan semangat kenapa harus jadi mentor gitu. Karena setiap yang kita tebar pasti akan kita tuai. Boleh dilanjut. Let's join us ya. Ini ada pamfletnya. Mungkin teman-teman yang hari ini sudah bergabung bisa mengajak teman-teman yang lainnya gitu. Yang hari ini nggak ikut sosialisasi itu bisa disampaikan. Bisa diajak kembali kayak gitu, bahwasannya nggak sesibuk itu loh gitu. Kita harus mempertaruhkan hidup untuk memenangkan hidup. Itu. Boleh di next. Sudah selesai, Kang. Sudah selesai, alhamdulillah. Iya. Ya, tadi sudah selesai berarti pemaparannya dari Teh Inai dan dari saya. Saya kembalikan saja secara langsung ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Abid, Teh Inayah atas penjelasannya nih mengenai mentor Link SP. Dan pastinya banget materi tadi tuh bener-bener kompleks banget ya. Dan seharusnya ini semakin membangkitkan semangat kita nih untuk menjadi mentor Link SP. Nah, pasti teman-teman juga punya banyak pertanyaan seputar mentor Link SP. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Bayi Rohimah, salah satu dosen agama di Untirta. Mungkin bisa kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Ibu alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih Yasmin ya, MC Iya Ibu. yang sudah memandu acara kita. Ya,
Ya baik, mungkin dari Ibu Bay kita dengarkan nih sepatah dua kata ya. Silahkan Ya, Ibu. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. yang Ibu hormati, Ibu pembina Link SP ya, Ibu Haja Ima Maisaro, yang tadi sudah membuka acara kita. Kemudian Direktur 1 Abid, kemudian Direktur 2-nya Teh Inai ya, Teh Inai ya. Kemudian para pengurus LSP ya. Mungkin Ibu pakai HP ya. Ada yang hadir juga Ibu dosen kita ya, pembina Sahabat Quran, Ibu Nining. Kemudian dari teman-teman yang tergabung dalam Link SP, tetapi mereka adalah ketua komunitas Sahabat Quran, ya ada Kak Willy, dan juga komunitas UKM Link SP di FKIP ya. Jadi mungkin sebagaimana di fakultas-fakultas yang lain ya, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang di fakultas yang lain juga ada ya, ada satu komunitas yang itu bergerak di dakwah Islam ya. Jadi Ibu tidak ingin kita terpisah-pisah ya, bahwa Link SP ini adalah kegiatan yang di universitas ya, tetapi kita di FKIP membantu gerak daripada Link SP ini di fakultas gitu ya, di FKIP dengan adanya LSIP dan juga adanya Sahabat Quran ya. Karena memang tadi kita lihat ya, kurikulum di Link SP juga ya adalah terkait dengan dakwah ya, kemudian berbasis kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau penguatan Al-Qurannya ada di Sahabat Quran, kemudian juga gerak dakwahnya adalah di Link SP, di LSIP gitu ya. Nah, ini kita semuanya berakumulasi ya, menjadilah mentor-mentor di Link SP ya di tingkat universitas. Jadi Ibu menyimak ya dari awal tadi apa yang disampaikan oleh Bu Haji Ima, kemudian Direktur 1 dan Direktur 2 gitu kan. Nah, kita di bawah ya dari fakultas insya Allah membantu menyiapkan teman-teman yang bisa bergerak ya, terutama di awal semester ini ya. Di awal semester ini, seperti biasa, Link SP ini mendapatkan amanah ya dari dosen agama untuk melaksanakan tes membaca Al-Quran di mahasiswa baru ya. Tapi memang semester ini ada beberapa teman ibu ya yang di FISIP apa di mana ya, kemarin itu kita rapat dosen agama, ada yang agamanya itu di semester 5. Jadi mereka semester 5 baru mendapatkan mata kuliah agama. Kalau tidak salah ya, ya seperti itu. Jadi meskipun mereka kakak-kakak kita di semester 5 ya, tetap mentornya adalah dari kita, dari Link SP ya, yang mereka ini adalah orang-orangnya yaitu itu juga ya, anak MSQ, anak DKM gitu kan, anak dari LSIP ya, mereka semuanya adalah anak LSP, Link SP ya kalau sekarang namanya. Jadi ya nggak bisa, meskipun mereka lebih dewasa dari kita, ya tetap mentornya adalah kita. Karena kita mendapatkan amanah itu. Dan Alhamdulillah, ya Ibu juga sangat mengharapkan ya, juga Bu Haji Ima tadi sudah sampaikan, kita mengharapkan ya sebanyak-banyaknya mentor ya, karena tahun ini mahasiswa lebih banyak ya. Kalau tidak salah, kemarin itu di rapat disampaikan ada 16.000 apa ada 1.600 kelas apa ya kalau tidak salah ya. Jadi karena agama ini mata kuliah yang MKU ya di awal perkuliahan, pasti kita perlu mentor-mentor yang nanti akan menyebar di 1.600 kelas ini gitu ya.
Jadi sangat luar biasa ya. Makanya Ibu support ya teman-teman dari MSQ, dari LSIP. Ayo, meskipun kita juga ada program, tapi kita sukseskan dulu program Link SP yang di awal ini terkait dengan kompetensi membaca Al-Quran dari mahasiswa baru ya, atau dari mahasiswa yang mengampu mata kuliah agama. Karena ada tadi yang Abid katakan ya, bukan mahasiswa baru lagi ya, udah semester 5. Jadi itu ya yang Ibu ingin sampaikan ya. Insya Allah mungkin dari sekolah mentor nanti sambil sekolah mentor kita sambil penguatan kompetensi baca Al-Quran juga ya Kak Abid ya. Karena Kak Abid juga ya bisa jadi pemateri ya. Jadi yang menyampaikan penilaian atau langkah selanjutnya dari Link SP siapa gitu, tapi yang penguatan Al-Qur'annya juga ya harus dikuatkan. Karena nanti kita akan melaksanakan tes ya. Yang mentes itu harus punya kompetensi juga gitu ya. Jadi bukan cuma penyampaian materi tentang penilaian dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemarin dipesankan juga sama Bu Nana tahun ini mudah-mudahan bisa lebih cepat bergerak gitu ya. Link SP jangan sudah mulai perkuliahan beberapa minggu, tapi kita baru mulai mentoring. Kita semuanya dosen agama mengharapkan kita bergerak lebih cepat gitu ya. Kita dosen agama mulai kuliah ya minggu depannya lagi kita udah mulai mentoring. Jadi jangan ada waktu yang tertunda gitu ya, karena dengan alasan ini itu misalnya mereka lagi sibuk Bu orientasi di mana tuh di fakultas atau di jurusan gitu ya. Biasanya itu nggak habis-habis itu ya orientasi masa pengenalan itu. Jadi kita juga ada ya segera untuk mengambil mereka untuk melaksanakan mentoring dan sebagainya. Data terkait dengan mahasiswa bisa diminta di dosen agama ya. Mungkin ada beberapa yang ada nomor teleponnya, segera diminta. Eh, Pas nanti tanggal 25 kita mulai kuliah itu sudah ada nama-namanya. Jadi mungkin bisa sebelumnya Kak Abid minta ke dosen-dosen agama ada berapa orang, setiap kelas ada berapa kelas, sehingga nanti bisa memapping mentor-mentor yang tersedia gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu ya, tidak berpanjang lebar dari Ibu. Terima kasih, semoga Allah membalas segala yang sudah diberikan oleh mentor-mentor ya. Insya Allah ini adalah mentor-mentor yang terpilih ya, Ayah. Mentor-mentor yang terpilih, hanya kita butuh sama-sama ya, kita penguatan di sisi pembimbingan nanti dan juga penguatan di Al-Quran. Insya Allah ya, eh, kita bisa ya kalau bersama-sama seperti itu. Mungkin dari Ibu cukup seperti itu ya, Teh MC ya. Ibu kembalikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bay Rohimah atas Ya, sama-sama motivasinya. Teh Yasmin ya. Ya, Mm-mm. semoga motivasi yang Ibu berikan kepada kita membangkitkan semangat biar teman-teman tuh lebih mantap untuk menjadi mentor Link SP. Nah, Pasti teman-teman, ya. Mm. iya siap Ibu, terima kasih juga. Oke, teman-teman, sekarang masuk nih ke sesi tanya jawab. Jadi, teman-teman yang mau bertanya, silahkan tanya. Di sini kami membuka forum seluas-luasnya, jangan malu-malu. Yang penting jangan nanya kapan nikah, itu pasti bakal di-skip. Oke, silahkan yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentar ataupun raise hand, silahkan ya. Dan jangan lupa di kolom komentar sudah ada link presensi. Tolong diisi ya teman-teman. Ayo, yang mau bertanya siapa nih? Pasti kayaknya masih ngegerenuk gitu atau masih, aduh pengen nanya ini deh. Tanyain silahkan. Pasti Kang Abid dan Teh Inai bakal jawab. Tenang aja, gak usah malu-malu. Iya nggak Teh Inai? Betul banget, Teh. Ya, Oke, ditunggu teman-teman. ayo siapa nih yang mau Ya. bertanya? Kalau malu mungkin bisa di kolom chat juga ya, teman-teman tanyanya.
Iya, boleh, silahkan. Kolom chatnya terbuka lebar buat teman-teman yang mau bertanya seputar mentoring SP. Jangan lupa absen juga, teman-teman. Kayaknya sedang mengetik pertanyaan ya, Teh. Iya nih. Masih bingung mau Ayo. nanya apa. Yang masih ada keraguan mungkin bisa bertanya supaya lebih memantapkan langkahnya sebagai mentor. Nah, ada yang bertanya tuh, Kak, di kolom komentar. Mungkin aku bacain ya pertanyaannya. Dari Alnaki Administrasi Publik. Kak, izin bertanya, untuk menjadi mentor sendiri, hal apa yang harus dipersiapkan seperti pekanan itu biasanya sudah ditentukan atau bisa menyesuaikan dengan keadaan kita sendiri nih, Kak. Nah, terus ada lagi, kita tampung mungkin ya pertanyaannya. Dari Sofia, Pendidikan Bahasa Inggris. Kak, untuk kegiatan pada saat Ramadan itu akan full 1 bulan atau bagaimana ya? Soalnya saya anak rantau, jadi pasti akan pulang. Nah, itu bagaimana tuh, Kak? Mungkin bisa dijawab, Teinai, Kang Albit. Ini mau jawab duluan mungkin? Silakan Oh, Kang Abid dulu ya. oke, siap. Izin menjawab ya. Yang pertama kan dari Naki ya. Kak izin bertanya, untuk menjadi mentor sendiri apa yang harus dipersiapkan seperti pekanan itu biasanya sudah ditentukan atau bisa menyesuaikan kita sendiri, Kak? Ya, teman-teman semua, jadi mentoring itu kan bentuk follow up dari pembelajaran yang ada di kelas gitu. Artinya pembelajaran yang ada di mentoring pun itu sudah terintegrasi dan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh mahasiswa di kelas gitu, sehingga dari muatan materinya sudah kami persiapkan gitu. Ketika teman-teman mentor nanti sudah ada jadwal mentoring, maka teman-teman cukup membaca-baca gitu. Karena Salindia atau PPT-nya sudah kami siapkan, jadi kalau mau online bisa di share screen, atau kalau mau offline juga bisa disampaikan gitu. Jadi teman-teman cukup mengulas kembali materinya. Misal salah satu materinya ada tentang ukhuwah Islamiyah misalnya. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan PPT-nya gitu, sehingga teman-teman mentor ini udah nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Dan bagaimana cara penyampaiannya itu kami sesuaikan kembali kayak gitu. Nggak ada batasan bagi teman-teman semua gitu yang mungkin punya ilmu lebih dan apa yang disampaikan di PPT ini dirasa masih ada yang kurang, boleh ditambahkan kayak gitu. Jadi mentoring ini kita bangun sebisa mungkin ya, kita menciptakan atmosfer hubungan itu nggak ada kaku-kaku lah antara satu sama lain, antara menti ke mentor gitu, sehingga teman-teman mentor nggak perlu ribet, tinggal menjalankan apa yang sudah kami siapkan. Seperti itu mungkin untuk pertanyaannya. Apa sudah terjawab? Gimana, Kak Alnafi mungkin bisa di-reaction? Bener ya tadi, pokoknya pekanan itu kalian tinggal menjabarkan dari Salindia yang sudah disiapkan nih sama pengurus. Pokoknya kalian mah tinggal nyebarin ilmunya gitu kepada mentor-mentor. Sekalian kitanya juga sambil belajar. Cukup kali ya, Kak Alnaki. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan berikutnya, Teh Ina ya. Oke, boleh. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Sofia, Pendidikan Bahasa Inggris. Eh, Saat Ramadan itu full 1 bulan atau bagaimana ya? Soalnya saya anak rantau. Tenang aja teman-teman. Jadi maksudnya tadi acara Link SP Berbagi ya, itu acaranya ada momen 1 hari di mana teman-teman mentor itu diundang untuk buka bersama dan santunan anak yatim gitu. Kalau misalkan ada santunannya seperti itu. Jadi acaranya bukan 1 bulan, tak ada yang 1 bulan. Itu dari itu ya Kang. Eh, Masing-masing LDK fakultas ya Kang. Acara 1 bulan. Iya, jadi itu terpisah dengan link SP. Kalau link SP fokusnya sebetulnya hanya kegiatan pembinaan dan proker yang adanya nggak setiap hari kayak gitu. Jadi berbeda dengan DKM yang setiap hari menyiapkan begitu. Tapi link SP hanya pada momentum-momentum tertentu dan nggak sebulan kok. Kalau sebulan mah jadi dosen ya.
bulan di Iya, kampus. hanya satu Jadi hari sangat-sangat saja ya. fleksibel ya, sangat-sangat fleksibel ketika bulan Ramadan pun ya kewajibannya hanya sekedar itu aja, pembinaan, pengarahan kalau ada kegiatan-kegiatan SP kayak gitu. Seperti itu, Teh Sofia. Terjawab ya. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya sama Kang Abid dan juga Teh Inaya. Oke, sudah dijawab katanya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Kang Teh. Dari Ahmad Nurdin. Kak mau bertanya, untuk sekolah mentor itu kira-kira dilaksanainnya tanggal berapa ya? Takut bentrok. Dan ada satu lagi dari Nindiavi. Izin bertanya Kak, kalau jurusan yang saat itu di semesternya lagi nggak ada MK Agama, berarti nggak ada mentoring ya Kak? Ada 3 nih, mau 3 langsung ya Kak mungkin pertanyaannya? Boleh. Oke, dari Siti Fauzia. Kak izin bertanya, untuk acara-acara selain mentoring, pekanan, apakah dilakukan weekday atau weekend? Oke, silakan Kang Abi, Teh Inai. Dari Teh Inai dulu mungkin, boleh Teh? Oke, pertanyaan dari Kak Ahmad Nurdin. Mentor itu kira-kira dilaksanakan tanggal berapa ya, takut bentrok? Jadi waktunya sesuai dengan jadwal perkuliahan teman-teman mentor dan menti gitu. Tapi untuk jadwal mentoringnya itu setiap pekan sudah pasti ada. Tapi menyesuaikan lagi jadwalnya dengan teman-teman mentor dan mentinya gitu. Ingin dilaksanakan malam hari atau siang hari, sore hari gitu ya. Sesuai dengan jadwal kegiatan teman-teman. Jadi tenang aja, kayaknya nggak bakal bentrok sama kegiatan kalian selama ada komunikasi dengan menti gitu. Jadi bangun komunikasi yang baik dengan mentinya seperti itu. Seperti itu Kang Ahmad Nurdin, apakah sudah terjawab? Untuk mentoring sih insya Allah di pekan pertama masuk kuliah itu sudah dilaksanakan ya gitu, segera mungkin seperti arahan dari para dosen gitu. Ya, izin menambahkan, jadi kalau misalnya sekolah mentor itu berbeda dengan mentoring ya, dan dilaksanakannya nggak terlalu sering kayak gitu. Artinya itu monumental lah ketika ada kebutuhan, nggak nggak serta-merta secara rutin dilaksanakan kayak gitu. Sehingga dan jadwalnya juga di ini ya diinformasikan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, kalau di jurusan yang saat itu di semesternya lagi nggak ada MK Agama, berarti nggak ada mentoringnya Kak. Ya. Jadi mentoring ini kan sebetulnya dilaksanakan untuk para mahasiswa yang sedang mengampu mata kuliah moderasi beragama kayak gitu. Dan kami pun menempatkan sesuai dengan data yang ada gitu. Artinya teman-teman yang nanti diterima dan dibagi kelompoknya, ya itu udah sesuai. Artinya emang di kelas itu sedang mengampu mata kuliah beragama kayak gitu. Gak mungkin kalau misalnya kita bagikan tetapi ternyata sedang tidak mengampu gitu. Jadi emang kita sesuai dengan data, by data kita riset, kita bagi-bagikan itu sesuai dengan pembagian kelasnya, pembagian pengampu mata kuliah moderasi beragamanya kayak gitu. Jadi enggak ya, enggak ada mentoring kalau misalnya enggak mengampu moderasi beragama. Ya, dan mentoringnya pun dilaksanakan selama mengampu gitu. Artinya setelah selesai ya kan 2 semester biasanya kan ya teman-teman ketika mengampu mata kuliah moderasi beragama, nah ketika udah selesai pun tugas teman-teman sebagai mentor pun selesai seperti itu. Tapi kalau masih mau lanjut mentoring lebih bagus lagi. Iya, sangat ditunggu ya Kang. Nah, ditunggu. Terus lagi, Kak izin bertanya untuk acara-acara selain mentoring pekanan, apakah dilakukan weekday dan weekend? Ya, jadi untuk acara-acara selain mentoring itu dilaksanakan biasanya pada acara weekend dan nggak selalu weekend sih, kita menyesuaikan. Nah, intinya acara-acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada di mahasiswa gitu. Dan kita menyesuaikan. Link SP ini kan berjejaring ke seluruh universitas kan. Artinya dalam menentukan proker pun
kami bertanya terlebih dahulu apakah di fakultas ini ada kegiatan atau apa di organisasi kayak misalnya mitra kita ya, itu ada kegiatan ataupun enggak kayak gitu. Dan kita sesuaikan seperti itu. Jadi Iya, saya ingat kata teman saya sih ya. Teman saya itu bilang Link SP itu organisasi green flag ya. Kalau sekarang pada takut organisasi red flag, Link SP itu green flag. Dari mana buktinya? Coba jargonnya Link SP kan senyum, syukur, semangat coba. Organisasi mana yang jargonnya senyum, syukur, semangat? Itu kan green flag banget kan teman-teman ya. Kalau teman-teman takut ikut organisasi kampus, ini luar biasa green flag memberikan keleluasaan bagi teman-teman untuk berproses, untuk berprogres bersama-sama seperti itu. Jadi nggak usah takut ya masuk organisasi green flag ini. betul Kang. Positive vibe Ya gitu seperti ya. itu teh mungkin positive vibes banget. Iya, pokoknya link SP mah sangat hijau pokoknya teman-teman. Ya jangan takut. Seperti Kakak-kakaknya juga kampus ya. sangat ramah sekali. Bahkan apa ya pengalaman aku selama jadi menti dan juga mentor saat itu ada beberapa mungkin eh, secara tidak sengaja bentrok jadwalnya dengan kegiatan di fakultas. Tapi kakak dan teteh di Link SP ini bener-bener punya solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi teman-teman tenang aja, nggak bakal bentrok. Kalaupun bentrok pasti akan ada solusinya. Tenang aja, teman-teman. Oke, jangan lupa isi presensi ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin masih dibuka nih sesi tanya jawabnya. Kang Abid, Teh Inai masih siap sedia buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Apa sudah cukup? Boleh kasih reaction mungkin teman-teman. Jadi ditunggu ya buat teman-teman semua untuk daftar untuk proses bareng-bareng. Nggak ada senioritas kok di sini. Kan biasanya buat teman-teman itu trust isu sama organisasi kampus lah, insya Allah Link SP nggak bikin trust isu lah. Nggak ada senioritas lah. Kita terbuka bagi teman-teman semua. Apalagi sejalan dengan akademik juga. Oke, mungkin kayaknya pertanyaannya sudah cukup kali ya, Akang Teteh. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin karena mereka udah siap banget, Kang Teh ya, buat jadi mentor gitu tuh. Udah pokoknya mantep banget. Saya mah harus jadi mentor gitu kayaknya. Ya Iya Allah, gak sih? luar biasa. Iya, dari muka-mukanya tadi di awal gitu kan sangat membara semangatnya gitu kan untuk menjadi mentor yang SP. Semoga amanah gitu ya sampai beberapa waktu ke depan. Oke, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan kali ya, Kang Teteh. Terima kasih Kang Abid, Teh Inaya atas jawabannya dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi bertanya pada kegiatan kali ini. Dan mungkin kita lanjut ke rangkaian berikutnya, ada penyampaian terlebih dahulu dari panitia mengenai oprek mentor Link SP. Kepada para panitia dipersilakan. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Suaranya masuk nggak ya? Masuk Teh, aman. Masuk. Oke. Iya, dari operator boleh minta tolong di share screen yang slide paling terakhir ya. Iya, sambil nunggu teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh DM Instagram atau tanya di grup oprek ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Dan pertanyaannya juga sudah di-highlight di story Instagram. Silakan di-follow ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Tainaya atas informasinya. Ini teman-teman yakin nggak ada yang mau nanya lagi nih? Kalau misalnya mau nanya, boleh banget ya. Boleh langsung ditanyakan aja di chat atau boleh raise hand, boleh. Nah, sembari menunggu teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau nanya lagi gitu, dari pemaparan sebelumnya kan udah cukup jelas gitu ya, kalau menurut saya. Dan kalau misalnya emang ada yang mau ditanya, nanti silakan ditanya. Di sini saya mau menambahkan sedikit lagi gitu ya, atau lebih ke reminder sih buat pendaftaran si oprek mentor ini.
Ya, boleh halaman 41 itu paling terakhir. Oke, terima kasih teman-teman operator. Nah, di sini ya teman-teman kita sedang dan akan berlangsung oprek mentor terakhir sampai besok ya, tanggal 6 Agustus insya Allah. Dengan syarat yang memang mungkin teman-teman udah baca juga gitu ya. Yang pertama jelas dari mahasiswa muslim dan muslimah, kemudian mahasiswa aktif minimal dari semester 3. Berarti dari teman-teman angkatan 2024 ya. Nah, kalau misalnya ada nih teman-teman kalian yang semester berapa sekarang? Semester 3 masih ragu-ragu nih dan belum join di kegiatan sosialisasi ini, bisa diajakin lagi ya karena pendaftarannya hanya sampai besok tanggal 6 Agustus 2025. Kemudian ketentuan umum selanjutnya itu memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan keislaman. Kemudian bisa membaca Al-Quran, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki nilai mata kuliah agama di semester 1 dan 2 minimal amin. Kemudian siap berkomitmen sebagai asisten dosen PAI selama 2 semester. Kemudian disiplin waktu, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, di sini teman-teman jangan merasa terbebani gitu ya melihat ketentuan-ketentuan ini, tapi teman-teman yakin aja gitu kalau misalnya teman-teman bisa gitu. Yang penting daftar dulu aja gitu ya, Teinai. Terus ini benefitnya kurang lebih sama ya sama yang disampaikan sama Kang Abi tadi dan Bu Ima gitu ya. Di sini ada sertifikat asisten dosen PAI, kemudian amal jariah untuk bekal kita ya, insya Allah di akhirat, dan tentu saja ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang berkah itu, kalau misalnya kita punya ilmu dan kita bisa menyebarkan kembali gitu ya. Kemudian tentu saja pengalaman yang profesional, karena kita bisa berinteraksi, terus sharing, dan berdiskusi gitu ya sama teman-teman maba kita nanti. Kemudian pengembangan soft skill dan menambah relasi dari berbagai jurusan. Nah, maka dari itu karena pendaftarannya itu terakhir besok, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan gitu ya untuk mendaftar. Teman-teman kalau misalnya mau daftar silakan itu ya scan barcode yang ada di bawah itu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin agak personal bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakak pengurus sesuai dengan ketentuan ya, misalnya yang Ikhwan bisa ke Kak Abid, ke Kak Willy gitu ya. Atau yang perempuan bisa ke Teh Inai, bisa ke saya, Teh Muya, atau kakak-kakak yang lain yang ada di grup calon pengurus gitu. Mungkin itu saja sih dari saya, dari Teh Inai atau dari teman-teman yang lain. Ada yang mau menambahkan? Iya, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan sama Teh Aul dari flyernya. Jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Tenggat waktunya diperhatikan lagi. Insya Allah besok tanggal 6 terakhir ya untuk masa pendaftaran. Diajakin lagi teman-temannya yuk, teman-teman untuk join menjadi mentor. Betul. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan wawasan yang lebih gitu ya untuk teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri menjadi asisten dosen atau mentor di Link SPMKU Untirta. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Teh Aul atas penyampaiannya. Nah, itu sudah diingatkan berkali-kali ya teman-teman. Pokoknya jangan merasa takut, jangan merasa terbebani atas segala sesuatunya ketika menjadi mentor Link SP, karena kalau niat kita baik, insya Allah segala sesuatunya juga akan diberikan kemudahan. Dan buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, boleh silakan ditanyakan ke kontak person yang tertera atau melalui IG Link SP, dipersilakan ya teman-teman. Nah, kayaknya kita udah
mau menuju penghujung acara nih ya, teman-teman. Aduh sedih banget deh rasanya. Tapi mungkin sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu ya, biar segala sesuatunya diberikan keberkahan. Mari kita dengarkan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kang Muhammad Akmal. Kepada Kang Muhammad Akmal dipersilakan. Baik, terima kasih Teh atas kesempatannya. Mari teman-teman kita hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bajajalaikum Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa salim wa ridwatallahu syahadatu rasulillahi ajmain. Amin amin rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini wa yukafiru majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jali wajhikal mustanik. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqatil maut wa najatan minan nar wa la fi hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Kak. Terima kasih telah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara sosialisasi calon mentor yang SP. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan join pada Zoom kali ini, dan juga terima kasih kepada Kang Abi, Teh Inai, Bu Ima, Bu Bay, dan seluruh dosen mata kuliah agama yang bergabung pada hari ini, dan tentunya kepada seluruh panitia dan juga pengurus Link SP. Aku mau mengingatkan juga ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Oprek Mentor Link SP, namun belum mengisi G-Form pendaftarannya, silahkan diisi ya teman-teman. Dan juga masih ada waktu 1 hari sebelum penutupan Mentor Link SP. Jadi teman-teman silahkan ajak yang lain nih yang masih bingung. Kan kalian join Zoom, ini silahkan disebarkan. Tadi Zoom itu ngapain aja, dapat apa aja, biar mereka semakin tertarik untuk bergabung menjadi Mentor Link SP.